Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bali kian banyak perubahan dari tahun ke tahun. Salah satunya dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dari perubahan itu meliputi kondisi sosial, masyarakat Bali, perdagangan, ekonomi Bali, adat istiadat Bali, dan sebagainya. Saya Farizal Azhari Putra. Dan saya Fahri Marsha Putra. Kita selaku moderator pada podcast kali ini izinkan untuk memimpin berjalannya diskusi ini. Sebelum memulai diskusi ini, silahkan para narasumber yang telah hadir memperkenalkan diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Zahra Tufaila Firdaus sebagai pengamat budaya. Perkenalkan, nama saya Jasmira Chandra Riyadi sebagai pengamat Bali. Saya Luna Laki Syamnulia sebagai pengamat sosial. Saya Naila Harulisa Zabila sebagai pengamat sosial. Saya Muhammad Noval Rahman sebagai pengamat pariwisata serta pengamat perdagangan dan ekonomi di Bali. Oke. Hello everyone. Sebelum kita ke diskusi pertama, I want to ask about how you're feeling selama sinau wisata di Bali. Kira-kira menyenangkan atau mungkin ada kekurangan nih yang bikin kalian ngerasa gak nyaman selama di perjalanan? Menurut saya pribadi sih senang banget di sana. Bisa eksplor banyak pengetahuan baru, terus bisa seru-seruan bareng teman juga. Jadi semua rasa capek itu tertutupi dengan keseruan itu. Wah, kayaknya kalau dari ceritanya Luna ini seru banget ya di sana. Oke, Zara and Justin, how do you feel when you travel to Bali? In my opinion, traveling to Bali is really exciting and fun. Starting from looking at the beautiful scenery, and at the same time, we can also gain new knowledge there. I agree with Zahra's opinion that I can feel a new atmosphere, and in my opinion, this is also a good learning program for emulate. Wow, so exciting and fun ya. Menurutku juga sih emang seru banget, kita bisa jalan-jalan eksplorasi bareng teman-teman sambil ngobrol-ngobrol yang juga bisa menjadi salah satu media untuk mempererat pertemanan satu sama lain. Nah, agenda kita saat di Bali, pertama kita mengunjungi tempat wisata yaitu Cening Bagus. Di sana kita mengunjungi pusat oleh-oleh dan ada penunjukan tari barong. Nah, setelah dari Cening Bagus, kita menuju ke Desa Panglipuran. Kira-kira perkiraan luas Desa Panglipuran itu berapa ya? Dan mayoritas pekerjaan penduduk di sana apa berdasarkan pengamat novel sendiri? Luas keseluruhan lokasi desa wisata Panglipura itu 112 hektar. Mayoritas pekerjaan masyarakatnya petani, tapi lahannya tak begitu luas. Oh begitu ya. Lalu berapa perkiraan jumlah penduduk yang ada di Desa Panglipuran? Jumlah penduduk di desa yang namanya kini mendunia tersebut sebanyak 1038 orang jiwa dan 240 kepala keluarga. Jumlahnya bisa berubah sebab ada warga di sini yang setelah menikah dengan warga desa lain ikut dengan keluarga. Tapi ada juga yang tinggal di sini. Gitu ya. Baik, terima kasih atas informasi terkait Desa Panglipuran saat ini. Di Cening Bagus juga terdapat pusat oleh-oleh. Selain di Cening Bagus juga banyak pusat oleh-oleh besar yang terdapat di Bali seperti Joger, Agung, Krishna, Blangsingan, dan lain-lain. Berdasarkan pengamat novel lagi, sebagai pengamat ekonomi di Bali, bagaimana perubahan sosial yang terjadi dari sebelum dan sesudah pandemi ini? Pada saat sebelum pandemi memang wisatawan yang datang jauh-jauh lebih banyak dari saat ini. Sehingga dari operasional pun juga banyak perubahan dari segi jam kerja maupun komersial. Apakah memang dampak dari pandemi ini sangat terlihat bagi ekonomi di Bali? Bukan terlihat lagi tapi tragis. Maka dari itu saat ini para masyarakat Bali sekarang harus lebih berusaha lagi untuk menaikkan perekonomian dari Bali sendiri. Dan dengan adanya bantuan dari para pemerintah setempat, maka mereka pasti akan bangkit kembali. Berarti memang dampak dari pandemi sangat terlihat terutama dari segi ekonomi ya. Furthermore, when we were at Cening Bagus, we also saw a very stunning performance, namely the Keris Barong Dance. The Keris Barong Dance is displayed very stunningly, according to Zara. Is there any separate purpose in the Keris Barong Dance performance? The show is intended for preservation as well as introduction to foreign and domestic tourists. The show is indeed performed by a professional organization
for the Keris Barong dance so that the performance looks more professional. It means that the show is performed by the professional, right? Are the professional choosing roles in the show is very difficult, or vice versa? The role selection was not carried out in the show because each actor already has a cast and in them has talent in their respective roles, so they don't do a rare selection. Even though they are professionals, of course, they need some practice to form a chemistry. Whether during the training they have any problems. Based on my discussion with the manager of the organization, Limades Sastrawan, during the training there were no problem because they are also carried out their duties professionally and were not joking. Okay, thank you for the information regarding the Keris Barong dance culture. Next, we visit a tourist spot, namely Panglipuran village, where the place is tourist spot which contains village that still address to strong customs, but the people there are also still very open to visiting tourists, and almost all of them have a livelihood as traders providing various services and goods for sale to the tourists who come. According to Justin, what are people from Panglipuran village like? I think the people there are still open and care about visitors who come there. They also offer many types of service and products to tourists, even though they still adhere to their own custom. But they do not close themselves off from interacting with the outside world. Well, according to the people there are also affected by COVID-19. None of the people there have been infected by COVID-19. The village community is also still affected by the reduced number of visitors, so their economy is disrupted. Again, yes, everywhere the impact of the pandemic has really disrupted community life from all regions and even the country. Well, thank you for the information regarding the life of the Panglipuran village community. Nah, terakhir aku penasaran dengan informasi dari Luna terkait Puja Mandala nih. Bagi yang belum tahu, Puja Mandala adalah tempat yang sangat unik. Mengapa sangat unik? Dikarenakan di tempat tersebut terdapat 5 tempat macam ibadah agama yang berbeda-beda dan berjajar. Nah, aku penasaran memangnya dengan adanya 5 tempat ibadah agama yang berjajar, bagaimana cara pengelolaan agar tetap selalu damai, tidak ada perselisihan? Cara mereka mengelola tempat tersebut agar tetap selalu rukun dan tidak ada perselisihan, mereka membuat suatu pemikiran yang lebih dewasa, bahwa kita di sini tidak bertujuan untuk membuat suatu konflik maupun perselisihan. Mereka bertujuan untuk memudahkan dan ingin membuktikan bahwa kita sebagai umat beragama, kita juga harus saling toleransi dan menghormati satu sama lain. Sesama umat beragama, kita tidak boleh membuat suatu perselisihan yang tidak dibutuhkan. Berarti gimana tuh contoh bentuk toleransi dari mereka di Puja Mandala tersebut? Contohnya jika di saat terdapat event atau hari keagamaan, mereka justru akan membantu satu sama lain. Jadi mereka tidak seperti jika ada hari keagamaan dari agama lain, bukannya menghiraukan, tapi justru mereka saling bantu-membantu. Bukan berarti mereka menjalani semua ibadah dari agama tersebut. Namun, umat beragama lain hanya membantu dari segi persiapan dan pelaksanaan. Seperti contoh, jika ada hari raya Idul Fitri di agama Islam, maka umat beragama lain akan membantu seperti membantu menata tempat parkiran bagi yang datang akan ibadah, dan bisa juga di depan dari tempat ibadah lain digunakan untuk tempat parkiran dari pengunjung yang akan datang. Begitupun juga jika agama lain ketika sedang melaksanakan hari keagamaan. Wah, aku merasa takjub loh. Ini benar-benar toleransi yang tidak masuk akal. Mereka ingin menjunjung tinggi bahwa ini dia bukti bahwa kita
sebagai umat beragama juga bisa saling toleransi dan tidak ada perselisihan. Tapi ya, menurut saya berpikir agak beresiko jika mereka saling membantu jika di hari keagamaan, karena kita tidak tahu bagaimana pemikiran dari masyarakat luar yang berkunjung di sana. Bisa jadi mereka malah menganggap bahwa di Puja Mandala ini terlalu mencolok toleransi tingkat tinggi. Memang bagus, namun jika sampai membantu hingga seperti itu, takutnya para masyarakat akan menyebarkan dan menjelekkan dari nama Puja Mandala sendiri. Menurut saya, mereka tidak akan memperdulikan itu. Mereka hanya akan melakukan seluruh keputusan apa yang ingin mereka lakukan. Mereka tidak peduli dengan apa yang dianggap dari para masyarakat lain. Kalau mau menyebarkan dan menjelekkan nama kita, silahkan. Apakah dengan adanya penyebaran dari mereka, pasti juga akan berpengaruh bagi kita, itu belum tentu. Lebih baik kita dianggap terlalu ikut campur agama lain daripada kita membuat suatu perselisihan dan konflik dari umat beragama kami. Nah, itulah bentuk kesulitan dari mereka yang harus kita tiru sebagai masyarakat Indonesia. Kita harus berpikir sebagai masyarakat Indonesia yang maju, sehingga bangsa Indonesia juga semakin makmur ke depannya. Kalau aku boleh tahu ya, kenapa ada monumen Bajra Sandi di Bali? Dibuatnya monumen Bajra Sandi untuk mengenang perjuangan masyarakat Bali yang telah melakukan perlawanan terhadap penjajahan Indonesia. Didirikannya monumen Bajra Sandi yang di dalamnya terdapat museum. Bagaimana sih sejarah Bajra Sandi sendiri? Museum Bajra Sandi atau yang lebih dikenal dengan Monumen Bajra Sandi merupakan monumen yang melambangkan perjuangan masyarakat Bali yang terletak di Renon, Denpasar, Bali. Monumen yang menempati tanah 13,8 hektar dengan luas gedung 4.900 meter ini dirancang oleh Kir Ida Gede pada tahun 1981. Pembangunan monumen mulai dilakukan pada tahun 1987 atas prakarsa mantan Gubernur Bali Ida Bagus Matra. Kemudian, Monumen Bajra Sandi diresmikan oleh Presiden Megawati pada tanggal 14 Juni 2003. Sejarah monumen Bajra Sandi memiliki arsitektur khas tradisional Bali. Pembangunan dari Bajra Sandi sendiri memiliki makna filosofi agama Hindu. Kata Bajra Sandi memiliki makna genta. Pendeta Hindu sering menggunakan genta ketika mengucapkan mantra dalam upacara keagamaan. Lalu apa aja elemen-elemen Hindu yang ada di monumen? Elemen-elemen Hindu yang ada di monumen adalah: pertama, Guci Amerta, disimbolkan dengan kumba atau semacam periuk yang dapat dilihat di bagian atas monumen. Kedua, ekor naga Basuki, terwujud dekat Swamba dan kepalanya pada kore agung. Ketiga, Gunung Mandaragiri yang diwujudkan dengan monumen menjulang tinggi. 4, yang mengelilingi monumen diibaratkan sebagai Sirarnawa atau lautan susu. Wow, keren sekali ya monumen Bajra Sandi ini dan elemen-elemen yang terdapat di monumen. Memang bagus sekali ya. Dan dengan bentuk toleransi ini loh, kita juga bisa membentuk suatu diskusi bagaimana mengatasi dari omongan oknum masyarakat Indonesia dari bentuk toleransi. Memang sih, kita juga jangan terlalu memikirkan omongan para netizen dan oknum di luar sana yang ingin menjatuhkan kita. Kita juga terus mengikuti dari omongan mereka, maka kita juga sebagai masyarakat Indonesia tidak akan pernah maju ke masa yang lebih jaya lagi. Terima kasih atas waktunya untuk para narasumber yang sudah datang pada diskusi kali ini. Terima kasih Zara, Justin, Luna, Naila, dan Noval. Thank you for your time to sharing the new knowledge, Justin and Zahra. Intinya, dengan adanya pandemi ini, kita sebagai masyarakat Indonesia harus berusaha lebih lagi untuk menaikkan taraf kehidupan sosial agar kita tetap menjadi suatu negara yang masih memiliki kejayaan. Dan perlu diingat dari masalah Puja Mandala, tadi kita juga bisa belajar bahwa melakukan saja semua yang kita ingin dan kita lakukan selama apa yang akan kita lakukan tersebut adalah hal yang positif. Never give up and always move forward to create a glorious Indonesian again. Terima kasih. Sekian diskusi kita kali ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.